Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke teman-teman, pada video saya sebelumnya saya banyak mengupload konten-konten tentang wisata dan budaya dan juga dunia kelautan. Kali ini saya akan mencoba berbagi tentang dunia tutorial Excel. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Excel dengan tema bagaimana kita menggunakan rumus if bertingkat. Bagi kalian yang pertama kali menemukan konten saya bahwa konten saya ini berisi campuran, jika konten saya ini menghibur atau bermanfaat buat kalian, mohon kiranya bisa subscribe, like, komen, dan share. Oke, saya lanjut. Masalah rumus if bertingkat di sini adalah suatu hal yang sering kita jumpai dalam pekerjaan kita, terutama dalam Microsoft Excel. Sebelum saya lanjut, saya jelaskan dulu sedikit kenapa dikatakan rumus if bertingkat. Karena dinamakan rumus if bertingkat di sini karena kita mencari nilai atau sel yang melebihi dari satu, sehingga dinamakan rumus if bertingkat. Misalnya di sini saya menyediakan sebuah tabel. Tabel di sini berisi nama siswa, jenis kelamin, nilai, dan mutu. Misalkan di sini kalau nilai 91 sampai 100 nilai mutunya A, 7190 nilai mutunya B, dan selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencari contohnya AD dengan nilai 87 mendapat mutu berapa. Kemudian Dilan dengan nilai 65 mendapat mutunya berapa. Karena kita mencari lebih dari satu, makanya dinamakan rumus bertingkat. Oke teman-teman, caranya mudah sekali. Jadi yang pertama-tama yang kita lakukan adalah siapkan dulu sebuah lembaran kerja yang mau kita praktekkan. Di sini sudah saya siapkan sebuah tabel. Tabel ini isinya sederhana sekali karena hanya sebagai contoh tutorial saja. Terserah kita mau buat tabel itu dalam bentuk banyak atau sedikit, tapi caranya sama saja. Baik, kita mulai saja teman-teman. Nah, yang pertama kita mulai dengan sama dengan. Seperti biasa, untuk memulai suatu rumus Excel itu dimulai dengan sama dengan. Itu sudah menjadi hukum tetap dalam Microsoft Excel. Setelah sama dengan, kita ketik if. Setelah if, buka kurung. Setelah buka kurung di sini perintahnya dia meminta logical test, logical. Nah, logical di sini kita memilih nilai sebagai acuan. Nilai pertama di sini, kita klik di sini pada sel C3. Setelah kita pilih itu, kita memilih lebih besar. Nah, setelah lebih besar, kita lihat pada tabel bantu di sini. Misalkan di sini nilai 91 sampai 100, nilai mutunya A. Berarti 91 sampai 100 ini berarti secara matematika dia di atas 90. Setelah lebih besar kita ketik 90. Oke, setelah itu kita titik koma. Kebetulan komputer saya di sini dia perintahnya titik koma, tapi ada juga komputer atau PC yang menggunakan koma. Jadi kita ikuti alurnya di sini. Oke, setelah titik koma, tanda kutip 2. Kenapa menggunakan tanda kutip 2? Karena kita tanda kutip 2 ini digunakan untuk kita memilih teks. Setelah tanda kutip 2 kita ketik huruf A besar. Setelah itu tanda kutip 2. Setelah tanda kutip 2 kita titik koma lagi. Setelah itu kita lanjut lagi if. Oke. Setelah kita ketik if, kita buka kurung lagi. Setelah kita buka kurung, kita memilih lagi sel C3 di sini sebagai acuan. Kita pilih di sini. Setelah itu lebih besar. Kita lihat lagi pada tabel bantu di sini. Di sini nilai 71 sampai 90 nilai mutunya B. Berarti secara matematika berarti di atas 70. Lebih besar 70. Setelah itu titik koma. Setelah titik koma, seperti biasa lagi, tanda kutip 2, kita ketik B. Setelah B, tanda kutip 2 lagi. Setelah itu kita titik koma. Kita lanjut lagi, if.
Kemudian setelah itu kita buka kurung. Seperti biasa kita memilih lagi sel C3 di sini. Kita klik di sini. Oke, setelah itu lebih besar. Yang berikut 51 sampai 70 ini nilainya C. Berarti 51 sampai 70 secara matematika berarti di atas 50 ya. Kita ketik 50 di sini. Oke, setelah itu kita titik koma. Setelah kita titik koma, kemudian yang terakhir seperti biasa tanda kutip 2. Kemudian kita ketik C. Kenapa kita ketik C? Karena ini sudah masuk yang terakhir, jadi kita tidak perlu lagi untuk lebih besar lagi, langsung kita ketik C. Oke, setelah C kita titik koma, maaf, tanda kutip 2. Setelah tanda kutip 2, titik koma, lalu kita mulai lagi tanda kutip 2, lalu D. Setelah D tanda kutip 2 lagi, setelah itu kita tutup kurung 3 kali. Kenapa kita tutup kurung 3 kali? Karena if yang kita gunakan di sini 3 kali. Jadi perintahnya seperti itu. Kita tutup kurung sebanyak 3 kali. Terserah kalau if yang kita gunakan 4 kali berarti tanda tutup kurungnya juga 4 kali. Nah, di sini kan antara C dan D ini kan tidak perlu kita gunakan lebih besar lagi karena kalau dua sel terakhir itu tidak perlu lagi menggunakan lebih besar. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, setelah kita tutup kurung, kita enter. Oke. Nah, AD dengan nilai 87, mutunya B. Kita cek. Oke, ternyata dalam rentang 87 ini di rentang sini berarti B. Nah, selanjutnya kita tinggal kita scroll ke bawah aja. Oke, dia akan ikuti teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu kita menggunakan rumus if bertingkat. Jadi jika teman-teman punya tabel yang banyak, caranya sama saja seperti itu. Ini hanya sebagai contoh tutorial saja. Oke, semoga video ini ada manfaat buat bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat, tetap semangat.